Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Babun najasati, bab menerangkan tentang najis. Ta'rifun najasati, adapun definisi daripada najis adalah lughatan kullu mustaqdharin, sesuatu yang menjijikkan. Semua sesuatu yang menjijikkan dihukumi najis. Wa syar'an, dan secara syariat adalah laha ta'rifani, mempunyai dua definisi. Yang pertama adalah ta'rifun bil haddi, adalah definisi secara had, secara ketentuan. Wa ta'rifun bil addi, yang kedua adalah definisi secara perhitungan. Yang pertama adalah ta'rifun bil haddi. Definisi secara ketentuan adalah kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah, setiap sesuatu yang menjijikkan yang bisa membatalkan sholat atau bisa membuat orang yang terkena najis tersebut tidak sah sholatnya. Haitsu la murakhisa, ketika najis tersebut tidak ditarkhis atau tidak dirukhsah, tidak dimaafkan. Syarhut ta'rif, kemudian ada penjabaran daripada ketentuan tadi. Yang pertama adalah membatalkan sholat atau tidak mengesahkan sholat. Kharaja bihi al-mustaqdaru alladhi yamna'u sihhatas sholati kal busaqi wal muhati. Dikecualikan sesuatu yang menjijikkan yang tidak sampai membatalkan sholat atau tidak sampai orang yang terkena hal tersebut sholatnya batal, adalah seperti busok, yaitu ludah, wal mukhat, riya. Fala yusamma najasatan syar'an, tidak dinamakan najis secara syariat. Jadi ternyata tidak semua sesuatu yang menjijikkan gitu ya, tapi ada pengecualian-pengecualian yang tidak dihukumi najis walaupun menjijikkan, seperti ludah dan juga mukhat, riya. Kemudian ketentuan atau penjabaran yang kedua mengenai haitsu la murakhisa, sesuatu yang tidak merukhsah. Haitsu la mujawwiza, haitsu la mujawwiza kharaja bihi al-ma'fuatu ka qalilid dami wan najasati allati yudrikuha at-tarf fasyari'u rakhasa fiha. Jadi sesuatu yang menjijikkan dan membatalkan sholat, ada yang ditarkhis atau diringankan ya, itu hukumnya najis tapi tidak sampai membatalkan sholat apabila terkena hal tersebut. Apa itu? Yaitu sesuatu yang dimakfu oleh syariat, sesuatu yang dimaafkan oleh syariat. Contohnya kaqoli lidami, seperti darah yang sedikit. Jadi darah yang sedikit itu tidak sampai membatalkan sholat, atau orang yang terkena darah yang sedikit itu sholatnya tetap sah. Kalau darahnya banyak maka membatalkan sholat. Wan najasati allati lam yudrikuha at-taraf, dan juga najis yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan yang normal ya. Jadi najis yang saking sedikitnya ini tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh begini, ada misalkan lalat ya, lalat ini biasanya dia itu menclok, hinggap ada di kotoran, misalkan kotoran, setelah itu terbang. Waktu kita sholat hinggap ada di baju kita, apakah itu membatalkan sholat? Tidak. Kenapa? Sebenarnya di kakinya lalat itu ada najis,
Tapi karena sedikit kecil tidak bisa dilihat dengan penglihatan yang normal, maka tidak sampai membatalkan sholat. Begitu ya. Jadi sesuatu yang najis yang kecil tidak bisa dilihat oleh penglihatan yang normal, maka tidak sampai membatalkan sholat atau dimakfu oleh syariat. Ai afa anha. Kemudian yang kedua yaitu ta'rifu bil addi, yaitu ta'rifun bil addi, ketentuan najis secara perhitungan, kama qala sahibus sofati zubad al muskiratul mani'u wal khinziru wal kalbu ma'a far'aihima wasururu wa maitatun ma'al idhami wasya'ru wasufu la ma'kulata wala basra waddama wal qay'u waddamu wal qay'u wa kullu ma dhahar minas sabilaini siwa aslil bashar, yaitu sesuatu yang asli najis bentuknya, yaitu ya. Jadi sesuatu yang barangnya ini memang dia itu najis. Yang pertama adalah al-muskiru, sesuatu yang memabukkan. Al-ma'i'u, yang bersifat cair. Jadi sesuatu yang cair yang memabukkan itu hukumnya najis. Minuman keras itu. Kemudian wal khinziru, ya, babi atau celeng. Wal kalbu, kemudian anjing, ma'afar'aihima, dari keturunan keduanya, baik anjing dengan anjing, babi dengan babi, anjing dengan kambing misalkan ya. Itu kalau keturunannya masih bernasab dengan dia, maka itu hukumnya najis. Kemudian wasuru, sur itu apa? Wa baqiyatus syarab fi famil hayawan bin ma'in au ma'iin fa in tanajjasa fa huwa najisun wa la yadhuru illa biwulughihi fi ma'in katsir. Sur itu adalah najis yang ada di lidahnya hayawan bekas dia minum. Jadi misalkan contoh ya, ada kucing. Kucing ini misalkan dia ini minum atau menjilat gitu ya, ada di menjilat kencingnya sendiri misalkan, biasanya kucing seperti itu. Kemudian dia datang naik ke meja makan, terus makan di situ daging misalkan. Apakah dagingnya itu najis? Maka kalau dikatakan itu langsung setelah menjilat, tidak pergi dulu langsung ke sana, maka dihukumi najis. Jadi orang yang melihat itu tahu setelah kencing ada di situ, kemudian dia menjilat langsung naik makan, maka itu dihukumi mutanajis, terkena najis dari bekas lidahnya daripada kucing tadi. Tapi kalau dia pergi dulu misalkan, setelah kencing menjilat kencingnya dia pergi, tidak tahu pergi itu nanti mungkin dia menjilat air yang bersih atau tidak, pokoknya dia pergi, kemudian dia ke meja makan makanan ada di sana, maka itu dihukumi tidak mutanajis alias suci, karena dimungkinkan kucing tadi pergi untuk menjilat air yang bersih sehingga lidahnya ini menjadi bersih, menjadi suci. Begitu ya, namanya sur. Wa maitatun ma'al idhami, wa maitatun, kemudian bangkai, ma'al idhami, bersama dengan tulangnya, wasya'ru wasya'ri, kemudian bulunya, wasufi, dan juga bulu halusnya, la ma'kulata, bulu halus dan juga rambutnya hayawan yang tidak boleh dimakan dagingnya, itu jadi najis ya itu ya. Wal bashar, kemudian kulitnya, wadam, kemudian darahnya, wal qai, muntahannya, wa kullu ma dhahar minas sabilain, dan setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan kemaluan depan atau belakang, siwa aslil bashar, kecuali asli daripada bakal manusia, yaitu air sperma. Air sperma hukumnya suci, tidak najis ya. Jadi semua sesuatu yang keluar dari dua jalan
maka itu hukumnya najis kecuali air mani atau sperma. Mungkin ini yang bisa kami terangkan pada malam hari ini. Insya Allah nanti pertemuan akan datang tentang masalah bab najis-najis, insya Allah akan dikaji pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.